Halo, kita akan membahas perkembangan komputer. Charles Babbage. Babbage adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali merancang mesin tersebut pada 1833 hingga 1871. Babbage terpikirkan untuk menciptakan komputer pertamanya setelah melihat manuskrip berisi sebuah tabel halaman demi halaman. Ia berpikir seandainya ada cara menghasilkan tabel lebih cepat dengan sedikit tenaga dan kesalahan. Babbage pun menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka bernama Lagrange Engine Zero. Mesin ini digadang menjadi komputer pertama di dunia. Meskipun bentuknya sangat berbeda dengan kebanyakan komputer modern, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Berikut generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956. Teknologi komputer generasi pertama ini sangat besar, berat, dan membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi. Meskipun demikian, komputer ini adalah terobosan besar yang melakukan perhitungan matematis yang sangat kompleks yang sebelumnya dilakukan secara manual. Next, generasi kedua, tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi kedua, tabung hampa udara digantikan dengan transistor. Transistor lebih kecil, lebih efisien, dan lebih tahan lama dibandingkan tabung hampa udara yang membuat komputer lebih kecil dan lebih cepat. Penggunaan transistor mengurangi ukuran dan biaya komputer serta meningkatkan keandalan dan efisiensi. Selanjutnya, generasi ketiga, tahun 1964 sampai dengan 1971. Generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu atau IC atau Integrated Circuit yang memungkinkan beberapa transistor untuk disatukan dalam satu chip kecil. Hal ini membuat komputer jauh lebih kecil dan lebih cepat, serta lebih hemat energi. Kecepatan komputer meningkat dan ukuran fisik komputer menjadi lebih kompak. Lalu muncul fitur baru, yaitu kemampuan untuk melakukan multiprocessing dan penggunaan penyimpan data yang lebih efisiensi. Kapasitas memori meningkat secara signifikan memungkinkan pemrosesan data yang lebih kompleks. Selanjutnya, generasi keempat, tahun 1971 sampai dengan 2010. Generasi keempat melihat kemajuan besar dalam teknologi mikroprosesor yang menggabungkan seluruh unit pemrosesan utama atau CPU dalam satu chip kecil. Ini memungkinkan terciptanya komputer pribadi atau PC yang terjangkau dan lebih mudah digunakan oleh individu maupun perusahaan. Perkembangan ini membuat komputer menjadi lebih portable dan lebih murah. Generasi keempat memiliki kemajuan, yaitu pengembangan jaringan komputer yang dimana memungkinkan komunikasi antar perangkat. Selanjutnya, generasi kelima tahun 2010 sampai dengan tahun sekarang. Generasi kelima berfokus pada pengembangan kemampuan kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantum, dan pemrosesan paralel. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, seperti pengenalan suara dan gambar, serta analisis data besar atau big data.